Om Swastiastu. Assalamualaikum saudara semuanya. Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk saudara semuanya yang ada di Indonesia dan di luar negeri sana. Di sini saya akan menjelaskan tentang misteri fenomena burung pipit. Maksudnya lebih jelasnya ya, misteri fenomena ribuan burung pipit tiba-tiba meninggal. Ini beberapa orang menyangkut pautkan dengan gaib, ada juga menyangkut pautkan dengan nyata. Nah, nanti saya akan bahas secara nyata dan secara gaibnya. Ini yang selalu jadi pertanyaan, kenapa selalu kejadian aneh itu terjadi di Bali? Jawabannya lebih tepatnya karena Bali sedang mengalami ujian kehidupan. Di sini akan dipilah siapa yang kuat dan siapa yang benar. Dia akan bertahan dalam ujian kehidupan ini. Nah, ini khususnya untuk di Bali, pada umumnya untuk di Indonesia dan dunia. Semua ujian kehidupan sedang terjadi. Ujian berat. Mungkin sekilas dulu penjelasan saya. Mungkin ada pertanyaan. Saya coba untuk menerawang ya, misteri ribuan burung pipit ini sih, yang meninggal tiba-tiba berbarengan ya. Seperti yang saya katakan, adanya kemunculan beberapa iblis jahat yang ingin mengganggu dunia, ingin mengacaukan dunia, entah dari gaib menjadi nyata. Dunia ini sedang dikabuti oleh kegelapan. Kalau orang bilang ini zaman, kalau orang Bali mungkin sudah tahu ya, namanya itu Kali Yuga. Menginjak zaman Kali Yuga, belum zaman Kali Yuga, tapi menginjak zaman Kali Yuga, di mana yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Begitu pula adanya kesengsaraan yang berkelanjutan. Mungkin ini pertanda kesengsaraan, pertanda buruk ya, pertanda kematian, pertanda buruk, kesengsaraan, kesedihan, keputusasaan. Hampir mirip seperti yang kemunculan monyet putih itu. Sama, pertanda dunia sedang mengalami ujian, khususnya Bali. Ujian lumayan berat ini akan terjadi. Mudah-mudahan aja tidak terjadi ya. Apa itu pertanda bencana? Sepertinya pertanda kematian adalah pertanda sebuah hal yang buruk yang jumlahnya massal. Mudah-mudahan bukan kematian massal ya. Nah, kalau secara nyata, saya coba terawang dikit ya. Sepertinya ya, saya kurang berani mengatakan secara detail dan tidak berani memastikan. Sepertinya salah satu burung pipit tersebut ada yang mengidap seperti virus, seperti penyakit, wabah penyakit yang menular hingga menulari yang lainnya. Apakah itu flu burung ataukah virus yang lainnya, saya kurang tahu. Tapi sepertinya saya lihat ada satu burung sakit dulu. Karena burung pipit itu bergerombol. Tinggal akan mereka bergerombol. Ketika mereka mencari makanan juga bergerombol. Jadi gampang sekali menularkan penyakit. Apalagi penyakit itu sejenis virus. Mudah-mudahan tidak ada wabah penyakit baru yang akan muncul. Karena penyakit juga bisa ditularkan oleh binatang. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Namun pertanda buruk itu jelas akan berpengaruh pada kita, entah dari segi kehidupan, ekonomi, ataukah sakit, ataukah bencana. Mungkin akan ada juga sedikit, mudah-mudahan tidak besar. Saya berharap sih tidak besar, karena Bali sedang mengalami sedikit hal yang buruk dari segi kehidupan. Jadi kalau ditambah lagi ujiannya lah berat sekali. Kita berdoa bersama saja, mudah-mudahan ujiannya tidak terlalu berat. Karena seperti yang saya katakan, burung pipit itu berkelompok ya. Cari makan berkelompok, sering sekali berkelompok. Bahkan tidur dan tinggal itu berkelompok lah, bergerombolan. Kalau burung yang lainnya
burung pipit tidak begitu berteman dengan burung lainnya. Dia itu berteman dengan kelompoknya sendiri. Jadi misalkan dia kena penyakit, ya di kelompok itu aja yang kena. Mungkin satu kelompok itu aja yang kena, karena mereka berbarengan hidup, tinggal, makan, kadang berbarengan mencari makannya. Hidup bergerombol lah penyebabnya. Jadi karena burung lainnya belum terinfeksi mungkin. Kalau secara gaib itu sih tadi udah saya jelaskan. Kalau secara nyata sih seperti itu lebih tepatnya. Yang harus manusia lakukan, tidak ada lain selain berdoa, satu, bersabar, nomor 2 bersabar, nomor 3 itu ikhlas menerima ujian hidup. Seperti yang saya katakan, ini adalah ujian hidup, ujian kehidupan sedang berlangsung dari tahun kemarin sampai sekarang, dan kita belum mampu menentukan sampai kapan akhir dari ujian hidup itu. Mudah-mudahan lebih cepat, lebih bagus. Kita tidak bisa mengubah takdir Tuhan, namun kita bisa berdoa untuk mengurangi hal yang buruk. Contoh, seharusnya ada bencana besar, akhirnya menjadi nggak besar. Kerusakan yang besar nggak jadi besar. Bali dan Indonesia dan dunia ini sedang mengalami ujian kehidupan. Bersiap-siap, kita hanya disuruh untuk bersabar, berdoa, dan ikhlas menerima ujian kehidupan itu. Tetaplah jalani kehidupan meski seberat apapun. Satu pedoman kehidupan yang selalu saya pegang sampai sekarang. Saya juga mengalami ujian kehidupan yang sangat-sangat berat, namun satu pedoman saya, tidak mungkin tidak ada jalan. Itu sudah kalian ngerti. Semua pasti ada jalannya. Semua ada jalan keluarnya. Jangan menyerah. Sekian yang mampu saya berikan, pesan-pesan dan sedikit terawangan saya. Jangan lupa di-share, subscribe, bagikan ke seluruh sanak saudara semuanya di dunia, di seluruh dunia lah. Sekeliling dunia lah. Bebas, kalian boleh membagikan video saya sepuas-puasnya, tidak ada batasan. Sekian, dan saya ucapkan terima kasih. Saya Gus Robin, Inspektur Menreal, dan Gus Robin Paranormal Menreal. Itu saja. Bingung saya juga, penjelasannya terlalu banyak. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Om Santi Santi Santi.